Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah duo biduan. Apa kabar Kiki? Baik. Apa kabar Elsa? Baik, alhamdulillah. Oke, ini di antara kalian berdua siapa yang paling sering mengalami pengalaman mistis? Kiki. Gimana ceritanya? Kiki tuh sering banget tuh. Jadi kebetulan aku tuh sedikit agak sensitif dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Banyak banget sih pengalaman yang serem-serem kayak gitu, diganggu kayak segala macam. Tapi yang paling aku ingat, yang paling susah untuk dilupa itu saat aku lagi emang bener posisinya tuh lagi down gitu kan, lagi banyak masalah gitu, terus down, terus jadi kosong terus pikiran. Terus tiba-tiba aku lagi kosong gitu, ada saksinya teman aku, tiba-tiba ada yang nyamperinnya kenceng banget, ngelebat gitu kan, Ke depan muka ya? Nyamperin gitu dari pintu tuh apa bunyi gedebuk gitu kan, nyamperin ternyata itu bentuknya tuh kayak kepala. Dari kepala sampai rambut tuh semuanya warna merah, tapi kepalanya aja gitu. Nyamperin kayak mau masuk gitu. Jelas banget. Terus? Jelas banget. Terus habis itu langsung kayak bingung gitu kan, kaget gitu, shock. Ya. Aku teriak sekenceng-kencengnya. Habis itu langsung udah hilang sadar, dan katanya sih aku nggak mau suzon juga, nggak mau berprasangka buruk, katanya sih itu kiriman, ada yang ngirim gitu. Ada yang ngirim. Tapi habis itu hilang gitu aja. Hilang gitu aja. Dan Tapi berarti dia itu, kayak mau masuk ke Kiki dong? Iya, mungkin mau masuk kayak gitu. mau merasuk ke Kiki Iya. tapi nggak bisa gitu ya. Jadi kayak kepental gitu, dia jauh langsung pergi. Tapi setelah itu aku baik-baik aja kan? Aku langsung hilang, langsung pingsan gitu. Terus teman-teman ngobatin gitu, ada datengin. Waktu pingsan tapi nggak melakukan hal apa seperti kerasukan? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, baik. Mungkin Kiki terlalu kuat. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Kiki dan juga Elsa baik-baik aja ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sering mengirim guna-guna pada tetangganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rinto. Silakan. Ya. Selamat malam, Mas Rinto. Selamat malam, Mas Bayu. Boleh kami tahu aktivitas Mas Rinto saat ini? Saat ini aktivitas saya yaitu jualan bakso. Baik, apa yang mau Mas Rinto ceritakan pada kami? Sebenarnya ini singkat cerita aja. Saya menceritakan tentang kisah kehidupan keluarga aku. Keluarga aku tidak suka sama salah satu seseorang karena salah satu seseorang itu sukanya tuh mengadu dombakan keluarga aku sama orang-orang lain. Sehingga keluarga aku itu nggak terima. Dan aku sebagai anaknya yang pertama, terus terang saja sama seseorang tersebut, aku paling tidak suka. Lalu apa yang Anda lakukan? Nah, saya bukan sama keluarga aku, sama ibu sama bapak. Rinto, ini aku nggak suka sama ini orang. Apa yang kamu lakukan terserah, supaya dia itu bikin sakit-sakitan atau mungkin sekali jalan. Orang ini sebenarnya siapa sih, Mas? Itu tetangga yang super aneh. Tetangga Tetangga juga, ya? dekat Oke. super aneh. Kemudian tanggapan sang dukun gimana? Apa yang harus aku lakukan, nak? Dia bilang gitu. Mbah, aku minta tolong satu aja, tolonglah aku dan keluarga aku. Bikinlah seseorang ini supaya dia itu sakit-sakitan, dan kalau perlu dia. Kak Bayu, boleh nanya nggak? Silakan. Sebelum berpikir untuk datang ke Mbah Dukun gitu kan ya, apakah nggak ada kepikiran dulu untuk datengin dulu orangnya, ngobrol baik-baik dulu? Nggak. Karena rasa sakit hati aku dan keluarga aku ibaratnya seolah-olah itu saya dan keluarga tuh melihat mukanya aja sudah nggak mau. Kalau keluarga diinjek-injek. Karena punya rasa dendam keluarga aku. Udah benar-benar Terjadi. sakit keluarga. Sakit hati. Lalu kemudian di dukun itu apa yang dilakukan?
Saya diberikan sesuatu sama itu dukun. Nak, kamu pegang sesuatu barang ini. Aku dikasih sesuatu itu, barang itu. Dibawa pulang. Aku bawa pulang. Aku bawa pulang. Itu pas dalam bayangan, pas suatu ketika besoknya malam, besoknya hari, pas malamnya itu, setengah ada bisikan. Apa bisikan? Kamu benci sama seseorang itu. Kamu orang itu. Lah, terus aku datang lagi sama saudara lah, sama adik, datang lagi ke rumahnya Mbah. Aku minta tolong sekali lagi, tolonglah bikinlah dia. Terus keluarga aku paling benci, paling gak suka sama keluarga ini. Baik, tujuan Anda datang ke menembus mata batin untuk apa, Mas Rinto? Saya merasa dihantuin sama arwah dia. Jadi? Istilahnya saya datang ke sini, tujuan saya itu satu, supaya saya tuh tidak terganggu dari arwah dia. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dan mudah-mudahan Anda bisa menyadari apa yang Anda lakukan ya. Iya. Kami akan ajak Mas Rinto untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rinto, terlahir tanggal 31 Januari 1988. Sosok yang berani dan berkemauan keras. Tetapi dia sendiri tidak dapat mengendalikan emosinya. Sifatnya diperkuat oleh suatu kekuatan yang sangat berbahaya. Sifat itu yang ia miliki dapat menyalahgunakan kekuatan itu kapan saja. Saya melihat kakek-kakek berambut panjang sekali, dan menyeramkan. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Rinto, tanggal lahir 31 bulan 1 1988. Rinto dan keluarganya sakit hati kepada seorang tetangga. Datang ke seorang dukun untuk mengirim guna-guna, ya. Dan dalam mimpi itu ada bisikan. Ada bisikan yang mengajak Rinto untuk mempulang tetangga, ya. Betul, saat itu pulang dari dukun bawa sebuah benda, ya. Dan akhirnya balik lagi ke dukun untuk sang tetangga. Dia sekarang sakit-sakitan dan sudah meninggal. Iya, sampai sekarang ini. Tapi arwahnya sering mengganggu dan menghantui. Menghantui saya setiap hari. Setiap hari. Makanya datang ke Menembus Mata Batin untuk bisa lepas dari gangguan sang arwah. Betul yang banget. menjadi korban. Santet atau guna-guna atau teluh ya, Roy? Guna-guna. Sebenarnya ini lebih ke arah santet ya, sampai meninggal. Tapi meninggal. Meninggal. Iya. Sebenarnya kalau saya lihat si Rinto juga selain daripada santet, dia juga punya ilmu-ilmu yang lainnya. Benar kan Rinto? Saya ngerasa Rinto itu bahasanya ngilmu gitu. Ngilmu. Dan saya ngerasa ada kakek-kakek berambut panjang gitu. Ya, saya merasakan itu. Oh, ngerasain itu ya? Ya, saya merasakan itu. Tapi sih sebenarnya kalau saya bilang Rinto itu tidak ada aura ancaman sih di sini. Dia pure, benar-benar bersih, pengen lepas dari gangguan makhluk halus. Betul banget. Tapi sudahkah Anda minta maaf terhadap keluarga korban? Loh. Karena seolah-olah keluarga saya, ibu, bapak, dan saudara saya, mereka seolah-olah tuh nggak mau melihat muka dia. Karena saking sakit hatinya, keluarga aku dipermalukan sama dia. Tapi keluarga Anda tahu nggak kalau tetangganya sudah meninggal? Tahu banget. Dan itu karena perbuatan Anda? Tahu. Jadi karena Tapi yang tidak tenang dari keluarga aku, ya kami menyesal sih. Jadi apa ya, ibu saya lah, ibu saya itu menyesal itu. Yang sering dihantui Anda aja atau semua anggota keluarga? Semua keluarga.
Semua keluarga dihantui ya, berupa sosok-sosok yang lain-lain, macam-macam. Iya. 3 hari yang lalu, ya 3 hari yang lalu, benar, 3 hari yang lalu, bapak pas jualan bakso itu di depan rumah pinggir jalan, itu kayak ada bayangan. Dan dia tuh ngomong sama saya, seolah itu bayangannya si dia itu yang seseorang yang Si arwahnya ya. arwah itu. Arwah Dan semalam pun juga demikian. Sebelum saya tidur, dia tiba-tiba itu jongkok di samping aku. Setelah itu dia berdiri. Setelah itu dia tuh melayang, terus hilang. Mas Rinto, saya mau tanya deh, Iya. salahnya sebesar apa sih adu domba bagaimana sampai Anda tega orang? Dia sirik. Keluarga aku jualan bakso. Dia jualan gado-gado kalau nggak salah. Oh, Lah, oke. iya. Terus dia itu ngomong, bakso kamu enak karena pakai dukun ya, pakai ini ya. Padahal? Sehingga ngomong sama semua masyarakat, ngomong sama orang-orang kalau Rinto itu pakai ini. Tapi bener nggak pakai dukun? Ya iya Terus sih, Ya. yang jawab. Karena Kamu ini lihat meja itu ya? kejujuran, tidak akan pernah Betul. bisa luput dari kebohongan. Jadi sebenarnya bukan fitnah dong. Sebenarnya iya, bukan fitnah, tapi ya memang ada perasaan rasa gak nyaman kan kalau digituin. Kenapa harus ya Iya. menyebar isu ya? Iya, padahal benar isunya, Isunya benar. gitu. Waktu Anda ke dukun pertama kali dan dapat jimat, itu ada ritual yang dilakukan nggak di situ? Tidak ada. Tapi Tidak ini ada, dukun tapi yang biasa Anda datangi. ya saya datangi. Dia ya seolah-olah dia ngasih sesuatu aja itu barang ke aku. Gak ada yang bilang ngomong-ngomong apa-apa, kagak ada. Cuma dia cuma ngasih benda itu. Ya itu, Dibawa pulang. saya bawa pulang. Lalu besok malamnya Anda didatangi lewat mimpi. Iya, benar banget. Sosoknya seperti apa yang datang? Ya macam perempuan, apa ya, rambutnya itu kurang lebih sekitar 3 meteran lah. Iya, Tapi mukanya itu kesukaannya Muka dia. mirip banget, hampir mirip banget. oke. Ini yang kamu gambar, kamu lihat di mana? Ini apakah siluman atau jin atau apa, Roy? Jadi ini sosok siluman dan bisa berubah-ubah bentuk. Jadi makanya nih dia bisa menjelma jadi wanita juga. Tapi aslinya kakek-kakek, Ya benar, ya kan? ya. Karena semalam sama kemarin saya sempat didatangin Justru kakek-kakek yang datang. ini, benar banget. Kayak gini bentuknya. Ada Iya. tulangnya Iya, itu kelihatan di badannya Iya, gitu. iya. Rambutnya panjang kakek-kakek. Rambutnya panjang. Iya. Jadi hantui terus, kapan tenangnya hidupnya Rinto ya? Kemarin pas saya sebelum tidur, ini kakek ini di sebelahnya itu kayak macam ya itu arwahnya dia itu. Dia ketawa tapi dia gak bersuara, cuma kelihatan kayak macam giginya aja doang gitu. Nah, ini kakek ini nyamperin saya. Ini nyamperin saya. Untuk apa? Gak tahu tiba-tiba nyamperin saya. Dan nyamperin saya terus menjerit itu, ibu aku menjerit di dalam itu. Ya saya kaget. Bapak pun kaget, itu mungkin sekitar jam 12 malam. Pukul 12 malam. Serem sih kalau menurut saya bilang. Oh, Dia ini kakek ini. pertanyaan nggak Elsa, Kiki? Apa sosok ini tuh apa namanya? Cuman menampilkan aja apa ganggu-ganggu dengan hal-hal lain gitu? Apa cuman ngeliatin doang gitu? Kalau ini cuma menampilkan doang, tapi yang sering selalu mengganggu kehidupan aku sampai sekarang, arwahnya itu yang saya amati.
Arwah korbannya. Arwah korban. Boleh disebutkan nama korbannya siapa? Nanti kita nggak akan tayangin. Iya, saya ingin terus. Saya orangnya bukan yang setengah-setengah kalau nolongin orang. Itu nama Cewek. Cewek. Wah. Dia dagang Perempuan. gado-gado. Gado-gado. Akhirnya dengan guna-guna melalui Guna-guna. siluman, sarana jin dan siluman. Seperti itu kan, Rinto? Iya. Maksudnya? Tapi yang saya anehnya, saya selalu digangguin sama hantunya dia. Sesosok ini muncul doang, nggak ganggu, cuma muncul doang. Kemarin nyamperin saya gitu loh, nggak ngapa-ngapain. Tapi yang selalu mengganggu itu arwahnya sih dia tuh. Jadi seolah saya kehidupan aku dihantuin Iya, dua makhluk. pasti. Itu hidupnya nggak tenang deh pasti. Tidak tenang. Iyalah. Sampai sekarang pun bapak sama ibu aku tidak. Satu keluarga ya. Iya, jadi karena yang ngirim juga satu keluarga, kena dia kayak semua. berbalik kena satu keluarga juga. Serem deh kalau bisa lihat. Bay, kamu mau aku bukain nggak mata batinnya? Aduh, wah, aku nggak berani sih ngelihatnya. Dia ada di sini dan aku jadi bisa ngelihat yang lain. Serem sih. Memang. Terus yang kamu lihat dari Rinto, apakah ada arwah korbannya juga ikut dia datang ke sini? Itu arwahnya bisa dipanggil. Dan saya ngerasa masih bergentayangan. Tidak bisa pergi ke tempat yang jauh, lalu tidak bisa balik juga ke tempat yang dekat. Nggak diterima di mana saja. Nggak di sini, nggak di sana. Nggak di alam sana enggak, di Iya. bumi, di dunia ini juga enggak. Iya, terus udah gitu saya ngerasain lagi. Dia kok bisa ya, dia mengganggu orang gitu. Dan itu kan butuh power juga ya, butuh kekuatan juga untuk gangguin orang juga. Tapi sebenarnya gangguin untuk apa, Roy? Tujuannya? Susi masih penasaran dan sakit hati ya? Iya, ketika rasa dendam itu udah hilang, dia akan berhenti. Dia dendam sama keluarga aku lah. Iya, Makanya sampai sekarang dia menghantui terus sama makhluk itu. saya ini hanya sebatas hubungan gado-gado dan baso kan? Atau lebih? Saya pengen tahu jawabannya, tunggu sebentar. Iya. Bukan. Ini sebenarnya hubungannya lebih kan? Bukan cuma Karena kan urusan sepele itu ya. banget gitu Urusan kan. bakso dan gado-gado. Kalau dia jualan kamu bakso dan dia gado-gado. Saya ngerasa ada kedalaman rasa. Ada hal lain sebenarnya jadi masalah ya. Ya kan? Dia kan sebenarnya suka sama Rinto kan? Iya. Oh, ini percintaan. Jadi awalnya diduga hanya sekedar bakso dan gado-gado penjual. Tapi saya melihat lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Di sini saya lihat mohon maaf sekali. Saya lihat ranjang, saya lihat perempuan, saya ngelihat ada penekanan intonasi suara yang tinggi terhadap perempuan tersebut. Dan itu sih, bener ya Rinto? Jawab ya atau tidak. Iya. Jadi Anda memang menjalin hubungan dengan tetangga yang jadi korban ini? Iya. Saya 6 tahun yang lalu. Apa? 6 tahun yang lalu. Tapi keluarga aku tidak menerima dia. Tuh Dia kan? nggak mau. Nah, itu. Makanya dia punya dendam sama keluarga aku, sehingga dia mencaci maki, menghina keluarga aku seperti itu. Sebagai anak kan saya nggak terima. Iya pasti. Saya tidak terima. Saya ngomong sama bapak aku.
Kamu minta tolong sama orang pintar, dukun. Pergi ke sana. Kalau perlu dia aja. Aku sudah muak melihat dia. Baik, dengan tindakan aku sendiri, aku datang ke dukun. Aku minta tolong itu. Rinto. Sebagai anak saya nggak terima dong kalau orang tua aku dicaci maki. Betul nggak? Bener. Gak ada yang bisa terima sebenarnya. Tetapi ya Aku mau nanya deh. boleh. Tapi waktu itu kan ngejalin hubungan kan, terus berarti kan AA ada perasaan dong. Tapi orang tuanya sih ya dimaki-maki ya, makanya dia jadi ikut-ikutan dendam dan Iya, jadi udah gelap mata karena ngeliat gelap orang mata, tua ya? dicaci maki. Kalau rasa ya kalau emang ada dulu saya. Tapi setelah dia itu, ya itu aku orang tua aja yang nggak mau menerima dia karena sifatnya angkuh, sombong, terus suka mencaci maki teman-temannya Lalu dan lain sebagainya. Lalu keluarga aku nggak terima lah, nggak mau. satu hal lagi yang pengen saya tembak. Ada apa dengan gambar ini? Kamu tahu kan teka-teki misteri ini? Kamu sempat untuk menyarankan untuk kuret, tetapi permasalahannya di sini tidak mau. Terjadilah konflik dan debat yang sangat hebat sekali. Dan di sini akhirnya kandas. Betul, Rinto, tentang ini. Satu persatu gerbangnya kebuka. Iya, ini mulai Gerbang misteri. Bukan hanya sekedar penjualan, tapi perasaan yang Lebih ke pribadi. iya, pribadi dan sakit hati juga ternyata dikata-katain. lebih dalam masalahnya ya, lebih besar lagi dari cuma Ayo sekedar jawab, persaingan. Rinto. Kamu tahu tentang ini kan? Apa Mas Rinto? Bisa dijelaskan ke kami? Ya kan? Rinto. Iya, Apa itu maksudnya? saya menjalin hubungan dia kurang lebih 3 tahun setengah. lama. Terus 3 tahun setengah, kurang lebih 3 tahun setengah. Terus pas di terminal itu pas hujan lebat kalau nggak salah. Pas hujan lebat. Maaf sebelumnya. Ya nggak apa-apa. Dia penampilannya nggak sesuai dengan orang-orang lain lah. Penampilannya ya agak menor, Seksi lah ya. seksi lah, Lalu? sehingga membuat saya itu agak terkesan sama dia. Lalu? Dia yang bilang sesuatu, kalau kamu cinta sama aku buktikan. Cuma itu doang. Oke, sekarang gini, kamu ikut aku. Saya ngomong apa adanya. Anda Kamu ikut aku. berhubungan dengan dia Ya. dan sampai buat dia hamil. Dan Anda menyalahkan hubungan itu karena dia berpenampilan seksi. Gitu? Iya. Konsipasi. Dan sampai hamil. Sampai hamil 7 bulan aku suruh gugur. Tuh kan? 7 bulan itu udah gede, jadi udah bayinya. Ini Udah yang bisa aku lahir. maksud. Tapi keluarga aku nggak terima, nggak mau sama dia. Ya, tapi bukannya harus bertanggung jawab ya? Gak tau Ya. lah, itu aku pergi pasti. Ya, pantesan dia sakit hati dan Dendam jadinya. dendam jadinya karena kayak gitu soalnya. Oke, Ya, ini salah. Saya tulis spellnya. ada lagi Roy yang kamu lihat dari 7 bulan. 7 bulan kan? 7 bulan. akhirnya- Aku ngomong sama dia. Aku nggak ingin anak itu. keluarga tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya teman dia satu. Teman dia satu. Itu tuh ya. Tapi saya ancam. Tuh. Kalau kamu bocorkan ini, masalah ini, problem ini, yang ada kamu berurusan dengan aku. Saya tuh dari awal udah tahu ini bukan masalah saingan dagang. Tapi udah jauh lebih lanjut dari hubungan asmara. Kemudian dia hamil
belendung 7 bulan dan ada pertikaian di sana. Kamu udah marah-marah suruh gugurin kan ya? Akhirnya gugur. Ya, Jadi kebuka satu-satu nih. Iya. Makanya kenapa nih kita semua lihat dan heran kenapa dia dihantui setiap malam dan terus menerus. Karena memang banyak dendam juga. Memang benar sih, orang tua siapapun yang dihina, kita juga merasa bete gitu. Tapi yang saya lihat lebih dari itu. Iya, sadis. Rinto. Ini nggak apa-apa. Saya hanya membongkar, tetapi saya tidak menjudge, tidak menghakimi. Kita bukan penghakimi orang atau tipikal yang nggak, ya gimana. Langsung ngasih label gitu, Nggak. kita nggak menilai Aku bukan seperti apapun itu. yang dilakukan. Tapi maksud kita emang mau memberikan solusi buat permasalahan Mas Rinto. Tapi ya dalam perjalanannya memang ada cerita-cerita yang harus dibuka semuanya biar jelas. Ini akar aku ingin masalahnya dia apa. pergi dari kehidupan aku. Iya, Itu aja. oke. Aku Kami ingin juga itu aja. berharap. Karena setiap hari selalu menghantui aku Nah, oke. sama keluarga aku. Kasian sama orang tua aku. Iya. Mas Rinto, sabar dulu, tenang dulu. Tadi Mas Rinto bilang Roy, dia ke dukun dan mendapatkan sebuah benda, Jimat gitu ya. barang. Apa itu jimat ya? Boleh saya lihat kah? Kalau memang ada di situ. Ada 2. Gak apa-apa. Seikhlasnya kamu. Ya kayaknya nggak ikhlas soalnya berat banget gitu. Kalau untuk kamu Mas gak Rinto. ikhlas juga saya susah nerima juga. Rinto. Di Ada sini. lagi. Iya, saya ngerasa ada lagi. Kamu lihat Iya, ada lagi. saya ngerasa ada lagi. Kayaknya dia berat banget deh untuk ngeluarinnya. Kenapa? Kayaknya berat banget, Mas. Mas Rinto. Gak apa-apa sih. Hanya saja butuh keberanian yang kuat sebagai seorang laki-laki yang beneran, Iya. gentleman, untuk Iya. ngakuin semuanya. Sebenarnya kalau Mas Rinto pengen segera selesai kan harusnya Dikasih solusi. keluarin aja gitu. Mas Jimat mau, Konspirasi. Mas Rinto mau nggak ngeluarin jimatnya di sini? Sebenarnya. Ya ada. Ada. Aku keluarin. Aku keluarin. Oke, silakan. Di mana? Di belakang. Di belakang. Tapi dibawa. Saya bawa. Silakan dibuka, silakan diambil. Berat ya langkahnya. Ayolah Mas, udah sampai sini jauh-jauh. Iya. Tanggung. Biar nggak Kalau dihantui kayak gini lagi kan. bawaan dari Ini demi keluarga jimatnya juga. apa gimana? Iya, Bawaan dari jimat. gini. Jadi Kalau kalau berat orang udah terlalu melekat dengan jimatnya atau apa, pastinya sayang gitu. Pertama untuk koleksi, kedua untuk untuk mediasi gitu. Koleksi cuma dilihat-lihat warnanya, bagusnya dan segala macam, atau bentuknya aneh-aneh. Tapi untuk yang ngirim-ngirim gituan juga bisa. Apa namanya? Kain hitam 2 nanti. Kain hitam. Iya, Nanti kain ya. hitam 2 ya nanti. Berat. Kenapa? Ini berat banget kok. Ini kenapa ya Roy? Langkahnya berat untuk kasih ke kita karena banyak makhluk halus juga yang terikat dengannya. Gak sesimpel itu baik. Langkahnya justru ditahan ya. Iya. Apa yang kamu lihat Roy? Dia udah masuk jadi. Sosok yang kamu gambar ini. Iya. Cewek atau cowok? Laki-laki tua atau? Suaranya tapi kayak perempuan.
Apa yang masuk Roy? Yang saya lihat di sini adalah sosok gonta-ganti sih. Jadi saya ngeliat ada perempuan, tapi tiba-tiba kakek-kakek dan berubah-ubah. Kamu bilang kamuflase berubah. Kamuflase berubah-ubah. Tapi dia emang berat kayak gitu. Gak bisa bebas. Berat betul. Oh, Chris. Dia masih di alam bawah sadar ya. Mas Rinto. Sakit. Kamu duduk situ kembali. Silakan duduk. Kamu ajak dia duduk sini. Kamu arahin deh. Jalan satu-satunya ya harus kita buang dan sita ini. Saya butuh kain 2. Kain hitam. Saya butuh bantuan kalian berdua. Tolong kamu pergi dari sini. Oke. Ini adalah bayangan proyeksi dari pikirannya. Si perempuan hantu itu datang di dalam pikirannya dan dia bilang, "Tolong pergi dari saya. Tolong pergi dari hidup saya." Saya pengen masuk ke alam dia. Apa kamu mencium masih banyak ini ya, energi negatif dari benda ini? Banyak banget. Banyak makhluk-makhluk gaibnya juga. Banyak makhluk gaibnya juga dan iya. Sebenarnya dia juga salah sih, Win. Karena dia nggak mau ngakuin juga itu anak dia. Oh, dari situ ya. Iya, nggak mau ngakuin itu kalau itu anak dia. Dan saya ngerasa jadinya perempuan itu tuh jadi sakit hati, mati, meninggal, sakit hati jadi arwah gentayangan. Saya butuh kalian deh, 2 wanita, soulnya, jiwanya yang wanita, untuk masuk ke dalam dia deh. Kamu duduk sini, satu kamu satu. Duduk. Ya, jadi dengan 2 orang wanita, itu akan masuk ke perjalanan waktu. Tapi aman buat bintang tamu kita. Aman. Tutupin satu. Dia agak sensitif, gampang kerasukan. Gak apa-apa. Apa? Kita cobain. Dijagain ya. Dijagain. Aku akan jaga. Ditutup. Tutup dan tutup. Dan pegang tangannya si. Ya, pegang tangannya si itu. Cuma pegang dulu. Pegang ya. Satu aja. Yang salah satu tangan aja. Saya pengen tahu isinya apa sih sebenarnya. Ditutup sekarang. Kayak gitu pegang tangannya. Oke, tutup. 1, 2, 3. Kurang panjang nih. Saya minta diredupkan ya lampunya. Lampunya. Bawa amis, Roy. Iya kan? Saya juga ngerasa itu, Bay. Dari mana tadi. ya? Aduh.
siapapun yang masuk ke dalam bintang tamu kita hari ini, saya tidak bisa kendalikan. Saya ingin mereka ngelihat perjalanan waktunya, Rinto. Oke. Kenapa, Roy? Mereka lagi melakukan perjalanan ke ini, Iya, dimensi lain. dimensi lain. Saya juga ngelihat omongan Rinto gini, awas lu macam-macam gue bunuh lo. Itu bukan anak gue. Kok ada suara-suara aneh? Dari mana, Roy? Hah? Kamu Susi kah? Ini dia ketemu sama sosok susinya. Arwah korbannya. Ada dua orang itu. Iya. Apakah kamu Susi? Bukan. Oh dia benar-benar get lost ya. Berarti aku harus balikin dia dulu. Kembali ke alam. Kembali sekarang. Dia ini ngerasain korbannya ya, Roy. It's okay. Kamu baru udah balik kan? Iya. Biarin. Dia ketemu sama arwah korbannya. Kamu kan temen. Iya, selalu bersama dengan dia. Tanya deh, kamu Susi bukan? Ini Kiki atau Susi? Angguk kalau Susi, anggukan kepala. Kalau Susi, anggukan kepala. Kalau Susi, anggukan kepalanya. Enggak. Apa yang kau mau dari Rinto? Mati. Dia mati. Mati. Balas dendam. Sakit hati sama Rinto. Kamu sakit hati banget ya sampai kamu jadi gentayangan ya? Dia mau pergi tinggalin Rinto nggak? Susi, kamu mau pergi tinggalin Rinto nggak? Bisa pergi tinggalin Rinto? Kamu bisa pergi tinggalin orang ini? Bisa pergi tinggalin Rintanya nggak? Belum mau. Nggak mau dia nggak? Udah ngangguk dong. Oke, baiklah. Nasibnya, nasi telah menjadi bubur ya. Penyesalan selalu datang terakhir. Berarti saya nggak bisa. Waktunya dia. Kalau kelamaan juga serem. Dia bisa lepas dipanggil Roy. Balikin lagi Roy. Kembali ke alam manusia. Dia kedalaman, terlalu dalam. Balik ya. Tangannya boleh lepas. Lepasin. Apa? Habis. Gawat. Oh, Ada. jangan masuk lagi. Udah biarin. Kasihan kamunya. Kamu biar duduk sini dia. Biarin aja dia di situ. Sadar. Apa yang kamu rasain? Kok lemes katanya. Saya mau nanya ke Kiki. Kiki, kenapa kamu ngerasain apa tadi? Ngerasain satu kesedihan? Atau kenapa tiba-tiba nangis? Atau tiba-tiba blank aja? Tadi tuh tiba-tiba kayak blank gitu, terus kayak ngelihat ada cewek lagi sedih gitu, udah jadi kayak kebawa perasaan jadi sedih gitu. Jadi ngerasain yang perempuan itu rasain? Iya. Itu deh. Itu langsung ada koneksi yang nyambung. Iya, koneksinya nyambung. Itu namanya frekuensinya udah nyantol. Zert, gitu. Dan tapi kalau kita diemin Rinto juga, itu bahaya juga. Kita harus sadarin Rinto.
Dia udah sadar kok Bisa jadi dibangunin? orang. Bisa. Rinto. Mas Rinto. Mas Rinto sadar? Bisa bangun? Bisa dengar? Kumpulin tenaganya, fokus, ditolak, dilawan semuanya. Anda ada di studio menembus mata batin. Tolong buka matanya, sadar, dan balik ke studio. Balik. Ya, dimanapun Anda ada di studio. Anda balik, silakan buka matanya. Mas Rinto dengar kami? Dengar kami, ini Mas Rinto ya? Mas Rinto, satu hal yang ingin saya pesan sebelum terlambat. Saya pengen banget kau minta maaf ke seluruh kerabat beliau. Dan akuin satu persatu apa yang telah saya bongkar hari ini. Tentang kehamilan 7 bulan. Tentang intonasi yang tinggi, suara-suara tinggi, gamparan. Dan kata-kata itu semuanya harus dikasih tahu ke mereka. Diakui ke keluarganya. Diakui ke perempuan keluarganya. Jalan itu satu-satunya yang bisa saya kasih saran. Itu akan bikin arwah gentayangan itu tenang dan gak gangguin Rinto dan keluarganya. Betul sekali. Jimat ini bagaimana, Roy? Kita akan sita Yang mana? dua-duanya. Kita akan sita tapi tidak Saya dihancurkan. takut aja nanti dia datang sewaktu-waktu menghantui kami dan keluarga kami. Oke, kekhawatiran Mas Rinto bisa dipahami, bisa kami mengerti. Tapi Roy mungkin bisa melihat gimana Roy ke depannya. Aman, bakalan aman kalau disita. Dan cuma satu, bukan dari cincin atau dari keris atau dari apa. Yang paling penting ada dari permohonan maaf sejujur-jujurnya. Tuh. Karena cuma di sini doang yang aku bongkar di meja ini. Tapi orang-orang lain nggak tahu tentang itu. Kuncinya itu ya. Kuncinya itu, kalau kamu udah berucap satu dan mengakui, mudah-mudahan nih udah nggak ada lagi dihantuin, diteror. Serem loh. Iya. Ini makhluk yang kamu gambar ini terikat di jimatnya dia ya, Roy? Betul. Kalau saya udah sita jimatnya, aman. Ini aman. Kita kunci di ruang isolasi ya. Betul. Mas Rinto, Ya, sudah dengar tadi apa yang disampaikan Roy? Ya, silakan diakui. Mudah-mudahan kuat ngumpulin keberanian untuk bisa mengakui semuanya demi keluarga dan supaya tenang hidupnya. Ya, Mas. Ada yang mau disampaikan? Elsa, Kiki? Aku masih lemas. Elsa sih cuma menyampaikan biar dia mengakui maaf aja ke si Mbak Susi tadi itu gitu, biar Mbak Susi juga tenang di sana gitu, dan dia biar nggak dihantuin lagi gitu aja sih. Dan hidup Mas Rinto juga bisa lebih tenang juga kan. Ya, Kiki mungkin tadi yang melakukan perjalanan ke sana bisa menyampaikan kondisinya seperti apa sih, memprihatinkan gimana? Sedih gitu ya. Ya jadi apa ya? Oh, sampai nangis gitu. Karena kita sebagai perempuan gitu berasa gitu kan. Maaf aja ya Mas ya, kita juga sama kayak diinjak-injak harga diri, udah kita dihamilin, terus nggak diakuin anaknya, terus dibunuh dengan cara yang nggak wajar gitu kan, mesti meninggal dengan cara yang nggak wajar. Kayaknya itu wajar kalau misalkan Susi itu memang benar-benar dendam sama Mas Rinto, karena sakit banget, saya ngerasain juga sakitnya. Ada terakhir yang mau disampaikan, Rob? Nggak ada, kecuali satu. Maaf. Sudah jelas semuanya, Mas Rinto? Oke. Baik, Mas Rinto. Mudah-mudahan kedepannya hidup Anda dan keluarga jauh lebih bahagia dan lebih tenang. Ya, dan juga semoga arwah tetangga Anda bisa tenang juga di sana dan keluarga bisa memaafkan apa yang telah Anda lakukan. tapi tidak tenang. Sampai sekarang ini dia masih ada dalam Iya. kehidupan aku. Sudah pernah dilakukan itu belum kan? Ya kan, sekarang saatnya untuk coba mengakui semuanya. Hanya cara itu yang bisa mengakhiri semua teror ini. Kalau Ya, Mas? seandainya bisa, kalau seandainya tidak, Kalau seandainya tidak bisa. Semua udah ada hukum alam semesta dan hukum karma. Tidak bisa atau bisanya semua tergantung di tangan Rinto.
Ya. Jadi Anda harus tanggung jawab, intinya jangan lari dari tanggung jawab. Anda pernah lari dari tanggung jawab, sekarang jangan lakukan kesalahan itu lagi. Oke Mas. Pasti berat sih mengakui kesalahan, tapi itu caranya. Oke? Terima kasih Oke. Mas Rinto. Anda sudah hadir di studio Menembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Ini kami Sita ya. Oke, ya, silakan. Tempat di sana. Jika seseorang terus-menerus mengikuti emosi, sama saja mengumbar kebodohan diri sendiri. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku mengalami banyak kejanggalan dalam hidupnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arsun. Silakan. Selamat malam Mbak Arsun. Selamat malam. Boleh kami tahu Mbak Arsun pekerjaan Anda saat ini? Saya adalah penyanyi. Ya? Penyanyi. Penyanyi. Baik, Iya. apa yang mau diceritakan malam ini? Kedatangan saya ke sini hanya untuk membersihkan diri saya dari gangguan pihak luar dan juga gangguan dari makhluk gaib yang secara tidak aku ketahui itu dari mana asalnya. Gangguannya seperti apa? Gangguan seperti kalau setiap di hari Selasa selalu aja datang dengan sendirinya ada keganjalan yang sangat aku ragukan Keganjalan apa ya? yang mengusik hidupku setiap malam. Seperti dalam hubungan itu terkadang aku merasa saya hanya ada dalam hayalan sesaat aja. Anda tidur sendiri, tapi Saya hanya tidur sendiri. tapi seolah-olah melakukan hubungan dengan seorang, tapi seseorang itu nggak ada sebenarnya. Sebenarnya dalam Begitu kenyataannya tidak ada. Besoknya Ya Basah. adalah terjadi sesuatu yang sangat aku herankan sekali dan sangat merisaukan dalam Oke. kehidupanku sehari-hari. baik. Tujuannya untuk membersihkan semua gangguannya. Iya benar. Baik, kalau begitu Anda akan langsung kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arsun, tinggal di rumah bernomor 15. Lahir tanggal 20 Agustus 1990. Dia memiliki hati dan perasaan yang terbuka. Entah kenapa, saya merasakan sesuatu yang janggal dalam kehidupan Arsun. Mata batin saya melihat sosok hitam berbulu lebat yang melindungi tubuh Arsun. Sosok itu seolah telah memiliki jiwanya dan terlihat sangat protektif. Saya melihat ada sosok gaib yang ingin menyerang saya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima semua. kasih. Mbak Arsun ya. Ya benar. Mbak Arsun. 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 Tanggal 20 bulan 8 1990 dengan nomor rumah 15. Ya benar. Arsun sering mengalami setiap Selasa malam seolah melakukan hubungan dengan seorang tapi tidak ada siapa-siapa padahal tidur sendirian. Iya, sangat Begitu kenyataan. besoknya memang terbukti dan terasa seolah-olah setelah melakukan hubungan malamnya. Iya benar. Ya dicurigai ada sosok gaib yang mengajaknya melakukan hubungan. Iya. Maka ingin bersih dari semua gangguan itu, betul? Ya betul. Oke. Wow.
Saya ngerasa aneh ya. Kamu bagaimana sesama perempuan kalian? Masih bingung terus masih bingung Kau pernah dengar nggak tapi ada yang melakukan hubungan dengan sosok gaib gitu? Seolah-olah kayak di sosok gaib itu iya pernah pernah dengar dengar nggak? sih Kalau mimpi mungkin pernah. Tapi ini kayaknya Tapi bukan kalau mimpi ini ya. agak Agak bingung ya. Ini Bukan mimpi. berhubungan dengan Tapi suaranya itu benar-benar kayak ini ya, benar-benar memang mengarahkan ke arah yang saya sih lihatnya ke dunia imajinasi itu sih ya. ya. sampai sekarang masih sering terjadi. Iya, jadi setiap Selasa pastinya, setiap malam. Setiap malam. Iya. Setiap malam Selasa, pasti dia akan datang dengan sendirinya kejadian aneh yang tidak pernah aku sadari. Setiap Selasa malam. Pernah ini nggak, maksudnya melakukan kegiatan yang memang memancing makhluk-makhluk gaib untuk datang ke Mbak Arsun gitu? Misalnya ritual, jimat, susuk, penglaris, Aku pengasihan. tidak ada hal seperti itu. Nggak punya gitu-gituan. Tidak ada. Natural seperti hidupku yang tidak ada yang aneh-aneh. Mungkin gini sebenarnya. Sebenarnya dia mungkin nggak punya gitu-gituan gitu ya, jimat lah, apalah, barang apa. Tapi dia mungkin kita nggak pernah tahu kalau misalnya Arsun ternyata buang pembalut sembarangan gitu misalnya. Oh justru itu yang memancing Iya, tanpa disadari ya? berdarah. Tiba-tiba Arsun di pohon pisang ngelepeh apa, udahlah buang aja di sini gitu. Kita nggak pernah tahu. Bukan hanya sekedar memakai susuk, nggak pakai susuk juga. Dari penampilan fisiknya saja udah kayak seorang pria. Kalau kamu baik, lihat dia gimana? Kayak pengen sesuatu kah? Gak? I don't know, sesuatu dalam tanda petik. Sesuatu yang yang agak sulit saya ceritakan di sini. Tapi suaranya begitu kental banget di kuping Iya. saya. Maksud kamu ada Sebenarnya ya gitu? jadi Daya di sini saya tuh selalu aja bernasib selalu tidak bagus sekali, buruk selalu. Dalam hal kan urusan dengan pria, semuanya selalu pergi, menghilang, Oh sampai saat ini nggak punya pasangan? tidak ada. Tapi teman dekat ada? Teman pun juga sama. Mereka hanya ya teman sesaat aja. Tapi Anda tertarik dengan laki-laki? Saya masih normal, masih tertarik juga dengan akan sosok pria. Pernah dekat dengan seorang pria? Pernah, Tapi hubungannya nggak berhasil? selalu aja. Selalu Kandas gagal, gitu. gagal, Ya. gagal. Ini gara-gara Lucu. Mbak Arsunnya nih mungkin suka gini nih. Orang kan lihat Mbak Arsun, jujur ya dari matanya Iya. tuh kayak menantang maut gitu loh. Kayak saya dibawa kayak ke jet coaster ya dia dan terombang padahal saya nggak kepikiran apapun. Tapi dari lirikan matanya kayak come to gairah. mama baby. Ada panggilan daya tarik pikatnya tinggi ya? Iya. Let me suck. Oke, tapi nggak punya pasangan. Biasanya dilampiaskan ke makhluk gaib gitu yang kamu lihat? Justru itu juga yang saya heran. Makhluk gaib ini selalu datang menghampiri Arsun gitu. Pertama mungkin kecantikannya juga, auranya juga. Ya memang ada sih aura pemikat dia tanpa susuk juga. Oh oke. Boleh lihat nggak sih jelas mukanya seperti apa? Boleh diturunin gitu mas? Oh ya, bisa. Tayangin. Sebenarnya Baiklah. jangan tertarik juga nanti kita repot. Oh udah semua Selamat malam. Malam. langsung gemeteran, keringetan. Di sini ada 3 Saya dingin banget, perempuan Mas. yang baik hati tuh. Iya ya, matanya tuh Iya kan, kayak daya tarik. Mbak, Iya. Bagaimana? saya takut ngeliat Mbak. Oh begitu. Ya jujur sih sebenarnya dalam keseharian aku juga orang banyak mengatakan aku tuh mukanya sangat menyeramkan juga, mengerikan bahkan. menyeramkan. Iya. Dari segi mungkin auraku kali ya sudah terlihat. Karena sebenarnya memang aku itu sudah lama dihuni Hah? akan makhluk halus sebenarnya.
Lama dihuni makhluk halus. Ya. Oke, ini boleh dipakai lagi ya? Oh iya baik. Arsun Ya. datang kemari jadi ingin solusi. Iya Atau benar. ingin sekedar, mungkin saya bisa simpulkan di sini adalah berbagi cerita dan men-share pengalaman mistis beliau dengan makhluk halus. Iya. Emang saya sering mendengar cerita-cerita seperti itu di tahun era 90-an dan ternyata memang banyak banget korbannya di daerah pelosok-pelosok juga. Itu oleh makhluk halus, Roy. Konon kabarnya begitu, tetapi juga ada bukti-buktinya bahwa spraynya ternyata basah. Dan banyak hal-hal yang terjadi diiniin sama makhluk halus, tiba-tiba ada masalah dengan kandungan dan segala macam, nggak wajar. Banyak sekali cerita tentang itu. Dan Arsun mungkin salah satunya orang yang korban juga nih di halus, yang mana genderuwo. Sama genderuwo. Oke, itu biasanya yang mengalami hal itu karena apa, Roy? Biasanya apa karena ada sesuatu atau memang random aja gitu? Random juga sih sebenarnya. Oh, jadi siapapun bisa mengalami hal itu? Sebenarnya orang-orang yang pertama genderuwo tuh entah kenapa ya, setiap kasus yang saya bedah isinya semuanya perempuan. Nggak pernah ada genderuwo yang menghampiri laki-laki. Cerita itu memang semuanya isinya perempuan di bedah kasus genderuwo memikat perempuan. Bahkan ada cerita bahwa ini kisah nyata, si dia mempunyai suami yang keluar kota, tiba-tiba pulang dadakan. Dan istrinya dengan bangganya, oh papa udah pulang ya. Terus akhirnya mereka berhubungan dan berhubungan udah selesai, kemudian terima telepon dari halo, dari suaminya. Dan siapa yang di kamar mandi setelah berhubungan badan? Setelah dilihat di kamar mandi nggak ada siapa-siapa. Itu poin saya. Loh, papa bukannya tadi sama saya? Enggak mah, saya lagi masih di luar kota nih, telepon mau. Jadi yang di kamar mandi siapa dong? Menyerupai. You got my point. Iya. Jadi kayak ada sosok gaib yang datang berkamuflase jadi suaminya, berhubungan. Artinya dia berhubungan dengan makhluk gaib dong. Iya, bisa gitu ya. Kamu tapi selama ini melakukan hubungan dengan siapapun itu, ya, dengan sosok gaib itu, kelihatan nggak wujudnya? Tidak ada. Nggak teras? Tidak ada dalam wujudnya ataupun yang aku rasakan memang hanya sekedar seperti halusinasi. Halusinasinya seperti apa? Bisa diceritain nggak? Jadi saya merasa ada yang meraba, saya merasa ada yang menindihin aku di atas tubuhku. Ya, Menindihin. seperti itu. Ketindihan. Arab-Arab ya kalau kayak gitu bahasanya. Iya, sampai Ini sebenarnya gini loh, saya ngeliat menerawang dalam kehidupannya Mbak Arsun, dia dulunya suka mainnya di kuburan sih. Betul begitu? Iya, benar sekali. Ngapain? Karena aku waktu dulu itu di kampung waktu kecil, aku suka dengan habitat kuburan. Dan juga pohon yang sangat sudah berumur tua. Aku suka sekali. Ngapain kamu di situ? Dari kecil? Iya, aku sangat damai akan berada di lingkungan kuburan. Pacaran juga di kuburan loh, misalnya pada kala itu. Tidak, mungkin hanya makhluk tersebut menyukai tubuhku. Itu di di kuburan ya berdiam diri aja gitu? Di kuburan, bermain-main aja gitu? Ya, aku suka bermain-main, menenangkan pikiran juga. Bahkan di sana tidak suka di lingkungan yang selain kuburan. Di kuburan itu ada melakukan ini nggak sih, kayak kan kalau ada orang meminta sesuatu dengan sosok gaib datang ke kuburan, ada kasih sajen lah atau apa ritual-ritual gitu ada? Waktu dulu hanya karena aku pure, aku suka sekali lingkungan kuburan. Dan tapi kalau untuk saat ini karena aku merasa risau akan kejadian yang selalu terjadi setiap malam saat itu, yang
akhirnya aku sebagai manusia biasa ya, aku selalu menanyakan ke tetangga, ke teman, atau bahkan ke paranormal. Dan menurut paranormal, aku justru disarankan untuk berkonsumsi darah segar. Hah? Minum darah segar maksudnya? Ya, darah segar dan sekaligus Kamu minum? makanan yang pastinya mentah. Aduh. Makan makanan mentah? Iya, Kamu benar. lakuin nggak? Ya, itu sebagai bahan Ops. untuk membersihkan diri dari paranormal tersebut seperti itu. Daging mentahnya tuh apa ya yang di... Seperti daging ular kobra. Aduh. Iya, Serem. minum darah segar murni tanpa campuran apapun itu. Itu Aku tujuannya suka untuk sekali. ngusir makhluk-makhluk ini? Ya, itu sebagai bahan untuk membersihkan diri, untuk mengusir semuanya. nggak? Tapi terusir nggak mereka? Sebenarnya justru bagaimana ya? Sepertinya lebih mendekat. Mas Sebenarnya. justru malah mendekat. Iya, benar. Iya tuh. Jadi kan sebenarnya makanan mentah ya yang diritualkan ya tadi ya. Iya. Dan ada darah seger itu bukannya makanan jadi kasih makan dia lebih powerful ya. Jadi sajiannya malah ya. Iya, dikasih sajian lagi. Itu malah jadi tambah-tambah ini sih. Nggak, dan Makin. saya ngeliatnya juga kayak mungkin karena terlalu sering berhubung dengan makhluk gaib, cara dia ngomong juga Iya sih. Agak-agak, ya kan? Ada apanya? kayak halusinasi cara dia Iya. ngomong. Iya sih ya. Kayak dianya di sini tapi Kayak jalan-jalan gitu jalan-jalan. pikirannya. Iya. Oh, badannya di sini. Badannya di sini. ngawang-ngawang. Pas lagi keadaan kita ngobrol kayak gini dia juga Dia nggak di sini. Dia ada di sini juga tapi kadang hilang pergi gitu. Ya, benar sekali. Terkadang saya merasa seperti itu. Matanya tuh ini ya, kalau dia ngomong tuh kayak iya. Miss. Tampak penuh. Kayak itu harus Penuh kita ajakan. ngajak. ngajak penuh Ngajak. ajakan. Kamu bisa mata kayak dia? Nah, itu. Maksudnya mengajak dalam hal apa ya? Tuh, nanya. Ingin bertengkar atau apa begitu? Enggak sesuatu yang Bikin lelaki tuh bergairah. Oh begitu, bukan menjadi orang itu merasa geram sama aku gitu enggak ya? enggak sih. Enggak, bukan ke kalau- situ ya. Bukan. Kalau ngeliat ke cewek kayaknya agak galak gitu. Oh gitu. Beda ya, Iya, tatapannya beda. Oh. Apa perasaan doang apa gimana sih? Iya gak sih? Kayak agak-agak galak Iya, iya. gitu. Jadi kalau ke cowok kayaknya penuh dengan gitu. Dengan sesuatu. Aduh. Saya takut sekaligus penasaran. Dia membawa sesuatu tampaknya di sini hari ini, Arsun. Bawa apa, Roy? Kamu bawa sesuatu kan? Bawa sesuatu, Mbak Arsun? Aku suka sekali sesajen. Suka sekali. Sesajennya apa? Iya, pastinya darah segar. Tapi sayangnya saya tidak mendapatkannya malam ini. Hanya makanan yang mentah saja cukup. Oh ya, oke. Jadi artinya kita harus menyediakan makanan mentah ini. Ya, Bawa makanan sendiri. favorit Kamu bawa? biasa. Ya, saya bawa. Boleh gak dilihatkan ke saya kenapa juga bisa mengundang makhluk halus genderuwo ini datang? Kamu mau ngundang dia, Roy? Iya. Makhluk ini datang. Iya. Kamu bawa ya? Ya, aku bawa. Boleh diambil? Iya, saya pengen Silakan lihat. diambil, Mbak Arsun. Matanya berbicara ya. Iya nggak sih? Matanya berbicara. gitu-gitu. Memang makhluk ini mau diundang datang nih, bener. Ke Kita partisipan lihat aja Arsun, apakah memang dia tuh mengalami gangguan delusi, apa memang beneran oleh sang genderuwo. Biasanya memang ada seperti itu. Itu bisa jadi ya, karena sering sama makhluk ini jadi kayak halusinasi terus gitu. Kamu ngelihat cara dia ngomong tuh kenapa emang begitu ya? Roy? Emang gitu sih ya, kayak cara ngomongnya mundak. Kok sikat sih? Gigi kali. Oke. Ini apa nih? Mbak Arsun, ya silakan ditunjukkan dulu itu apa-apa saja. Ini adalah bunga tuh di kuburan ya. Bunga kantil, ada ini air bunga juga.
Dan juga ini adalah telur ayam mentah sama ada belatung juga. Ya, dan ada juga ati mentah sama ada belatung dan juga bunga. Ini biasa ritualnya buat apa Mbak Arsun? Ini adalah Untuk ngusir. Untuk apa? Membersihkan diri atau apa? membersihkan diri. Ritualnya seperti apa? Boleh ditunjukin di sini, Roy? Boleh, silakan. Ya, sangat. Kayaknya dia ngincar salah satu bintang tamu kita hari ini, Bay. Siapa yang diincar? Kenapa diincar? Dia gak suka sama perempuan, Roy. Karena sesama perempuan, dia yang paling harus nomor 1. Dia nyari darah. Jadi, Aku butuh darah segar. dia butuh darah perempuan sih. Kamu nggak bisa dekat dengan saya karena frekuensi kita beda. Dia mau ngincar bintang tamu. Saya Iya, jagain bintang tamu. saya minta cek. Ini yang masuk genderuwonya gitu. Kok? Ini ada banyak ya, Roy? Ada banyak banget. Dia mengincar perempuan ya. Siapapun yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Arsun, katakan apa maunya apa di sini. Jangan gangguin orang. Kamu mau mereka. Aduh. Elsa Kiki. Selamat malam. Coba tanya selamat malam siapa Kamu dia? siapa? Mau ngapain di sini? Kamu mau ngapain di tubuhnya Mbak Arsun? Roy ini berubah lagi loh. Berubah terus ya. Saya mengamati terus dia tadi dan saya mencoba untuk berpikir apa yang harus dilakukan. Tadi dia bilang musuh-musuhku gitu kan. Musuh-musuhku. Karena Lihat Iya. Elsa sama Kiki musuh-musuhku. semua perempuan dianggap sebagai musuhnya dia. Dan secara nggak sengaja gambar kita berubah jadi kayak darah. Iya. Apa yang kamu mau dari Mbak Arsun? Kamu mau apa sebenarnya? Hah? Kenapa nangis? Kenapa Kenapa, kamu sedih? nangis? Kenapa kamu nangis? Oh, Kenapa? Kenapa kamu nangis? Apa yang kamu Mau mau apa dari Mbak Arsun? sebenarnya di sini? ini beda lagi nih sosoknya baik. Iya. Saya harus keluarin dari tubuh. Iya. Cara dia ngelihat itu kok Matanya sampai hilang. putih-putihnya Yang doang hilang. sih. Dia kayak
nolak sih sebenarnya, nggak mau badannya, cuman kayak rasukin terus. Mbak Arsun. Mbak. Udah lepas, Roy. Udah lepas. Tolong dong, Mbak. Pak Oji, Pak Andi, tolong dibenerin juga. Udah nggak apa-apa, tinggalin aja. Biar diurus, biar dia ada yang ngurus. Aduh, kasihan banget tubuhnya itu. Badannya kasihan. Badannya tau. kasihan. Ini manipulasi apa udah bener lepas? Roy? Udah lepas beneran. Arsunnya yang kasihan sekarang. Iya, kasihan loh. Awas, duduknya. Clip on-nya tolong dibenerin. Awas. Tapi saya takut juga, hati-hati dengan manipulasi. Ini kamu belum kamu ngelihatnya dia bener-bener ini ya, masih bisa dimasukin lagi. Masih bisa dimasukin lagi kalau misalnya dia nggak kuat. Kita butuh air untuk ngidupin dia. Air Air biasa. Saya butuh air biasa untuk ini. Oke. Tolong air Pak Majik. Air aja. Air untuk cipratin dia. Kasih minum deh, kasihan. Kasihan banget badannya. Air buat dia. Dia minum, kasihan loh, sadarin deh. Dia nggak sadar banget Mbak, minum. Kamu tolong sadarin. sama perempuan deh. Mbak, minum dulu Mbak. Buka dong. Barsun, bangun Barsun. Barsun sadar Barsun. Barsun. Udah. Udah Barsun nih Barsun. Mbak. Ya. Ini minum lagi. Jadi ini mungkin bagi yang menyaksikan tayangan Menembus Mata Batin malam hari ini, Mbak Arsun ini partisipan kita tadi dirasukin sama banyak sekali makhluk halus bergantian ya Roy, keluar masuk. Dan ini sekarang kita lagi coba Kiki sama Elsa coba untuk nyadarin dia supaya bisa bangun. Karena setelah tadi dilakukan cleansing, dikasih lonceng, Iya. tiba-tiba dia langsung klemes gitu keluar langsung. yang merasuki dia. Iya. Dia kasihan Bisa banget. jawab. Intinya Oh udah. udah sadar kok. Udah bisa respon Lemes nggak? ya? Lemes. Udah Dia dengar? kalau dia nih sekali lagi masuk, dia mungkin bisa tewas. Gitu, karena kekuatannya manusianya dia udah Nggak ada. nggak ada. Abis energi. Saya dia juga udah sendiri. hancur-hancurin barang-barang pengundang makhluk halus tersebut sehingga susah untuk dia untuk manggil lagi. Sebenarnya ya, Mbak Arsun itu dia nggak perlu kayak gini. Iya. Dia lemes banget ya. Dia melakukan ini tuh kayak semacam perbuatan. Jadi dia kesel sendiri gitu loh. Kok gue kayak gini ya? Ya tapi kan Kayak ada gini, nangisnya gitu, itu karena dia kesel sebenarnya. Iya, dia kesel dipermainkan perias itu lebih tepatnya kalau saya bilang. Karena saya ngerasa banyak yang nyakitin dia. Oh, jadi karena dia kesel sama laki-laki, banyak yang nyakitin, Main di kuburan juga. main di kuburan juga, frekuensinya nyambung, akhirnya ngundang makhluk-makhluk halus seperti genderuwo ini untuk malah memberikan kepuasan sama dia. Betul sekali. Malahan dia lebih parah lagi, datang berkunjung ke orang pintar lalu kemudian disarankan untuk ini dan itu. Iya, ritualnya katanya untuk ngebersihin, itu enggak ya, Roy? Justru ritualnya malah ngundang. Kan telur ayam mentah begini dan daging itu ada belatungnya. Dia makan belatung Iya, sama kasihan telur dan sebenarnya. ati mentah. Udah sadar Mbak? Udah. Lemes ya, Mbak ya? Mbak Arsun dengar kami? Ya, dengar. Oh iya, iya. Bisa dipasang lagi ini maskernya? Ya, Langsung. Ya, kasihan. kayak Mau sih. minum lagi? Cukup?
Minum lagi. Iya. Makasih. Kamu sih. Kenapa Mbak? Ada yang masuk lagi? Ada terasa yang masuk lagi? Ada terasa yang datang lagi? Selama dia nggak ada hati dan nggak ada minuman dan ritualnya, saya yakin dan pastikan aman. Roy ini kalau dia gampang banget rasukin, gimana caranya untuk magerin dia ya supaya Saya nggak butuh air bunga dan kembang. ya air dan dan kembang. Dia Gampang banget ya. ini dia kerasukan lagi nih. iya. Tapi kalau kita turutin terus dia kemasukan terus akan berlayer-layer. Jadi ada kayak layer dan lapisan-lapisan ya. Jadi dia akan masuk gitu. Tapi kalau kita tetap sadarin dia nih, kita ajakin ngobrol terus kita bangunin, dia akan bangun sih. Energinya akan kuat untuk nolak yang mau masuk ke dia. Iya. Sayangnya dia tuh kayak lemah gitu loh. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Kami mau tahu sebenarnya kamu ngapain ke sini? Mau apa sebenarnya? Boleh kami tahu kamu mau apa ke sini? Semuanya keluar dan tinggalin tubuh ini. Sin. Kasihan. Gimana? Itu tadi kenapa ya? Dia Kenapa dia langsung nyerang saya? Dia nggak suka benci dengan laki-laki. kali ya. laki-laki. Karena terlalu sering sakitin makanya. Dan frekuensi hantunya sama seperti itu. Kita bantu angkat, saya yakin dan pastikan dia aman karena udah dicuci dengan air luntur semuanya. Oke. Mbak Arsul, yuk. Saya kasihan dia masuk terus. Mbak Arsun. Habis gini pasti dipastikan saya rasa yang aman. Kursi. Kursi deketin. Dipegangin dulu biar nggak masak. Mas kak. Dia nggak kepleset. Di bangku lagi kali. Aduh. Buat kaki dia kali. Kakinya. Kita kesana dulu. Satu dulu. Iya. Kaki. Buat kaki mas. Jatuh nggak enggak? Makin lagi. Barsun, Gimana? dikumpulin tenaganya ya, kuatin ya, lawan ya, supaya nggak dimasukin lagi. Capek badannya, kasihan loh. Iya. Ya, tolong dilawan ya, Mbak Arsun. Matanya Fokus udah dari beda sini. kok. Udah beda sama yang Beda tadi. banget. Mbak Arsun fokus ya, bisa lihat saya ya, jangan biarin ada yang Jangan masuk lagi. Fokus, Mbak. Ya baik. Ya, dipakai lagi ininya, maskernya belum saya pakai. Ya, Mbak Arsun jaga diri baik-baik ya. Udaranya makin lama makin dingin ya. Dan Mbak Arsun, saya sangat kasihan sekali dengan kehidupan Mbak Arsun. Tapi saya nggak mau kamu terus-terusan diperbudak oleh jin dan makhluk halus. Jadinya ketika udah mulai kemasukan, tolong untuk sadar. Ada yang coba masuk lagi ya?
Iya, Mbak Arsun fokus ya. Iya, ada Mbak Arsun, arwah. ini dia kenapa terus coba untuk datang ke Arsun ya? Karena Arsunnya sendiri makannya kayak gituan. Iya. Gimana nggak ngundang? Gampang masuk ya. Mbak Arsun dilawan ya. Makanan Jangan sampai orang. ada yang masuk. Iya. Iya. Itu tanda-tandanya masuk. Dia mau masuk tuh arwahnya. Jadi melakukan bunyi-bunyian dan sesuatu yang aneh. Dari jenis makanannya udah ketahuan kalau dia makhluk apa. Ini ritual ini nggak boleh dilakuin lagi. Jelas nggak boleh dilakuin lagi. Karena ini bukan yang ngebersihin, tapi malah ngundang makhluk-makhluk yang lain. Dan ini lihat, ini tadi Mbak Arsun naik ke atas sini, semua berantakan di sini. Iya, tadi dia sempat. Jadi Mbak Arsun nggak sempat sadarkan diri di sini dan masuk berbagai jenis siluman dan jin aneh-aneh. Tadi sempat ada kayak tarian perempuan iblis, Iya. tarian yang mengundang hawa nafsu, ya kan? Iya. Tarian itu dan ada beberapa juga hewan yang masuk juga muter-muter. Macam-macam Iya, maksudnya. keluar masuk gitu loh. Ini saya nggak yakin kalau di rumah gimana ya kalau dia ngelakuin ritual yang kerasukan. Ngatasinnya gimana dia? Bisa ke dapur ambil Oh iya, iya. Lemas juga badannya kan. Iya, bisa. apapun bisa terjadi ke di Apapun rumah. bisa terjadi, Bay. Roy, Ngerinya ini mencelakakan dia sendiri ya. dia gimana caranya supaya nggak berhubungan lagi, nggak ada makhluk-makhluk gaib yang datang untuk berhubungan dan manfaatin dia, dan juga dia nggak dirasukin. Saya yakin pasti ada barang-barang yang lain selain itu tadi sih, Bay. Jadi saya yakin di rumahnya masih ada sisa-sisa, ya kan, Mbak Arsun? Cuma kamu nggak mau ngakuin itu tadi. Masih ada nggak Sisa apa maksudnya? barang-barang mistis, jimat, apa? Aku tidak suka dengan hal seperti itu. Nggak, Aku nggak. benar-benar tidak Kamu- suka sekali. Aku suka yang abadi, tidak suka untuk sementara. Sesaat aku nggak suka. Kamu percaya, Roy? Enggak. Masih ada ya di rumah? Masih ada di Ya udah, sekarang gini, apapun itu ya Mbak Arsun, mudah-mudahan yang aneh-aneh, benda-benda yang memang digunakan untuk menarik laki-laki, membuat sukses, apapun itu mendingan dibuang. Ya, ritual-ritual jangan sampai dilakuin lagi. Mungkin ada daging mentah yang tersisa di rumah, belatung-belatung yang biasa untuk dikonsumsi, itu semua dibuang. Ya Mbak ya, ini akan membuat Anda nggak dirasukin lagi dan makhluk-makhluk yang menyeramkan ini nggak memanfaatkan tubuhnya Mbak Arsun lagi. Iya, karena kan nggak normal ya kayak gitu. Gimana mau Nggak dapat normal. pasangan? Iya, benar. Kan tadi mau punya pasangan Iya. katanya. Iya, susah kalau punya pasangan ntar ketahuan kamu melakukan hal-hal kayak gini. Nanti mereka akan tinggalin kamu, Mbak Arsun, ya. Iya. Elsa, Ya, Kiki terakhir ada yang mau baik. disampaikan? Elsa, Kiki, udah? Oke, Roy terakhir. Nggak ada sih, jaga diri baik-baik, Mbak Arsun. Mbak Arsun, Ya. terima kasih. Mudah-mudahan cerita kamu jadi pelajaran ya bagi kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Mbak Arsun boleh meninggalkan studio dan ini boleh dibawa. Terima Mbak Arsun, kasih. itu sepatunya kasih. lepas. Iya, terima kasih. Kamu suka sih. Capek lagi. Bisa jalan, Mbak? Bisa jalan. Bisa ya? Kamu Sini ya? Kak, ini kemana? Udah ada di belakang, ada yang nanggap? Ada yang terima di belakang? Itu terus nanti kalau dia di sana siapa yang ngasih tahu dia? Ya dia masih ingat nggak kira-kira? Dibilang jangan makan saya lagi. sih khawatir ya. Iya, nanti kita akan ngelakuin sesuatu ya buat dia. Roy, kalau kamu ngelihat ini Arsun ini kan mengkhawatirkan banget ya. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan dia nggak ngaku di rumahnya masih ada macam-macam. Nggak ngaku kalau di rumahnya masih ada macam-macam. Saya Apa curiga udah banget. penelusuran, Roy? Iya, rekan kami Frisley akan melakukan penelusuran dan olah TKP di lokasinya Mbak Arsun. Karena masih banyak yang kamu lihat ya. Saya yakin masih ada yang lain. Bahayain dia, kasihan. Kasian banget. Kasian. Ya. Itu dia Dia makanya. bisa nyakitin dirinya dia sendiri. Betul, betul. Oke, kalau gitu pemirsa, setelah ini Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Arsun. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mbak Arsun, dan saya ingin membantu menyelesaikan masalahnya. Tunggu deh.
itu sekarang ada perempuan yang ngetawain kita. Tuh, dilihat ya, ada kayak sajen gitu. Kamu siapa? Kamu nggak suka sama saya? Bentar ya. Pris. Mbak, nggak apa-apa kan Mbak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan Mbak? Enggak. Saya nggak apa-apa. Tapi Mbak tahu kan tadi siapa yang nyekek saya? Iya, itu adalah sosok dari Dewi Penari yang ada di badan saya. Terus yang Mbak bawa itu apa? Ini untuk saya taruh ke tempat ritual sang penari. Lalu saya akan memakan ya. Mbak, Kak, minta masker deh. Mbak, pakai masker dulu deh, Mbak. Mbak, Ya. jadi ini salah satu tempatnya. Oh, iya benar sekali. Ini tempatnya untuk saya melakukan ritual, melakukan pemberian sesajen. Oh gitu. Terus kalau tempat ritual sama sosok genderuwo itu di mana ya, Mbak? Oh, kalau untuk itu ada di dalam. Ada di dalam. Ya. Saya boleh masuk? Oh, boleh. Yaudah yuk Mbak, kita masuk ke dalam. Nah, Kak Sri aku minta tolong ya, semuanya itu nanti Kakak sita. Mbak, ini kita sita ya. Ya, baik. Ayo Mbak, kita. Ya, mari. Di mana Mbak? Oh, ini dia adalah tempat saya ritual dan dengan genderuwo. Oke. Nah pemirsa, sebenarnya dari tempatnya sendiri, ini adalah tempat seperti ada pintu di sebelah sana. Jadi aku nggak ngerasa cuma sosok genderuwo aja yang ada di sini. Mungkin bisa jadi banyak sosok yang datang ke sini ketika mbaknya melakukan ritual. Jadi mbak kalau ritual kayak tadi lagi atau apa? Iya, saya harus butuh dan juga boneka jenglot sekaligus. Harus ada jenglotnya? Ya, harus. Karena jenglot itu adalah tempat genderuwo bersarang. Oh gitu. Kak Sri? Yes. Kak? Yes. Aku mau minta tolong ya Kak, tolong lo kamera diarahin ke arah sini. Barusan aku juga minta tolong ya, nanti Mbak iya? tetap ritual di sini seperti biasanya. Oh, tapi saya harus butuh baju daster yang ada di sana. Oh, dasar hijau yang tadi? Iya. Kak tolong ambilin ya. Pemirsa, jadi sebenarnya di sini juga auranya emang udah nggak enak banget. Dan setelah ini Mbak Arsun bakalan ritual seperti biasanya. Dan kita akan pantau melalui monitor. Udah Kak. Ini Mbak, nanti di double aja ya. Ya, baik. Itu darahnya diminum loh. Ternyata. Ini ada efek samping nggak ke tubuhnya nih? Kan biasanya kalau misalnya makhluk itu masuk ya Kak. Jadi Mbak Arsun ini nggak ngerasain apapun. Karena mereka ngerasa mereka yang punya badan itu. Cuma mereka bisa mengarahkan Mbak Arsun buat ngelakuin hal-hal yang negatif. Berarti ini pure dia nggak sadar. Iya. Akan ada efek yang lebih parah nggak? Kayak meninggal atau lumpuh gitu? Yang aku lihat sih nggak ke arah sana ya Kak. Cuma tergantung dari si makhluk ini mengarahkan Mbak Arsun untuk melakukan apa. Nah Kak, ini aku lihat auranya pemirsa makin kesini malah makin pekat. Dan itu juga tuh, lilinnya juga kan gerak-gerak. Bener-bener gerak-gerak cepet banget tadi tiba-tiba. Karena aku ngeliat sosok genderuwo itu udah mulai hadir. Tuh. Oh ini udah ada genderuwonya? Iya, di sini nih Kak. Di depan, kayak cuma ngeliatin badannya aja. Ada makhluk lain nggak sekitarnya? Ada Kak, jadi kayak makhluk-makhluk yang ada di sana tuh kayak pada datang ke sana. Mungkin efek dari makanan-makanan yang dibawa sama Mbak Arsun itu Kak. Ini kamu lihat
Dia sedang ngapain? Nah ini genderuwonya masih ngeliatin ke arah dia sih Kak, bener-bener ngeliatin, cuma bedanya si genderuwo itu makin dekat. Jadi posisinya yang tadi dia cuma berdiri, sekarang dia agak ngedekat ke badannya Mbak Arsun, kayak agak turun ke bawah. Iya Kak, itu si makhluknya itu bener-bener ada di atas badannya iya, dia? Iya. Kak, ini kayaknya bukan Mbak Arsun lagi deh. Nah, sosoknya ini masuk ke badan Mbak Arsun, Kak. Aku minta tolong Kak Sri buat datang ke sana, cek dan ajak komunikasi ya, Kak. Sosok genderuwo. Ini nggak apa-apa nih? Iya, nggak apa-apa. Mbak! Hei! Mbak! Mbak! Ini siapa ya? Mbak? Kayaknya ini udah nggak bener deh, Kak. Kita langsung kesana aja deh. Kak Sri! Kak! Mbak! Minta merica, Kak! Minta merica, Kak! Oke pemirsa, jadi setelah Mbak Arsun tadi selesai ngelakuin ritual, si sosok genderuwonya ini langsung masuk ke badan Mbak Arsun. Nah, terus tadi udah dicoba buat netralin lagi Kak, makanya tadi aku pakai merica. Dan sosok itu bener-bener agresif, dia ngerasa dia udah milikin badannya Mbak Arsun. Ini udah sadar? Bukan, ini bukan Mbak Arsun. Kok dia kayak nari gini sih? Mbak? Mbak. Ini sosoknya apa nih? Oke pemirsa, sosok yang masuk ke badan Mbak Arsun sekarang itu beda dari sosok genderuwo yang tadi. Dan ini adalah sosok yang tadi nyerang aku Kak di depan. Sosok penari yang sempat dikasih makan dengan daging-daging itu. Mbak, kakak jagain deh. Mbak. Saya takutnya kayak tadi dia kan nyerang. Kak Sri, kakak jagain ya, aku coba komunikasi dulu. Ibu penari, saya minta kamu keluar dari badan Mbak Arsun ya. Hanya mau. Kamu milih keluar sekarang, atau kamu saya bakar? Kakak, sekarang aku tahu deh. Kakak, kita harus coba. Kakak coba copotin daster ijonya ini dari badan Mbak Arsun. Ini kayaknya kita sebenarnya. Iya. Pemirsa, kenapa daster ini harus kita lepas atau dilepas dari badannya Mbak Arsun? Karena sosok penari tadi bersemayam di daster hijau yang dipakai oleh Mbak Arsun. Jenglotnya juga ya Kak, nanti kita bakar. Karena si genderuwo itu ada di dalam jenglotnya. Mbak Arsun harus dilawan ya, dilawan. Kak, awasin langsung Kak, ininya harus jauh dari dia. Mbak Arsun, sadar ya. Bakar Kak. Kakak. Sadar. Kakak. Aduh. Ini genderuwo lagi nih yang masuk. Dibakar lagi Kak. Bartun tenang. Dilawan. Kak. Udah. Kak, minta kemiri Kak. Kak, kemiri lagi. Sama air. Barsun. Keluar kamu. Oke.
pemirsa, ini Mbak Arsunnya udah balik lagi dan sosok yang ada tadi di badan Mbak Arsun, si penari dan juga genderuwo tadi sekarang juga udah nggak ada. Kenapa tadi aku minta buat dibakar? Karena dua-duanya itu adalah tempat mereka. Dan sebenarnya yang dengan genderuwo itu bukan Mbak Arsun, Kak. Oh. Justru malah si sosok penari tadi. Oh, jadi Mereka berdua memakai badannya Mbak Arsun. Mereka berdua mengendalikan Mbak Arsun. Dan yang makan daging semuanya itu juga bukan Mbak Arsun. Jadi Mbak Arsun ini cuma diperdaya sama dua sosok tadi itu, Kak. Terus ini gimana nih? Kita bawa aja, Kak. Yuk. Partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Rinto dan Arsun. Rinto mengirim guna-guna kepada tetangganya, sementara Arsun justru melakukan ritual yang mengundang makhluk halus. Padahal niatnya ritual itu membersihkan diri supaya tidak diganggu makhluk halus lain yang sering datang mengajak hubungan dengannya. Gimana tanggapan kamu, Ron? Antar kedua partisipan kita, Rinto dan Arsun, saya menaruh simpatik yang dalam dan kasihan terhadap Arsun. Berbeda dengan Rinto, karena Rinto saya menerawang dengan banyak kebohongan yang tersembunyi, kebuka dan kebuka. Kalau Arsun berbeda. Arsun sangat nggak bisa bedain ini dunia nyata apa dimensi astral. Kasihan loh. Mau sampai kapan kayak gitu kan? Kebayangkan. Tapi dua-duanya bisa lepas dari perilaku mistis ini, Ron. Mudah-mudahan bisa. Moga-moga sih bisa. Tanggapan kamu gimana, Elsa? Kasian banget yang lihat cewek tadi. Mudah-mudahan sih bisa kembali ke dunianya. Terus bisa ngelakuin hal normal lagi dan bisa dapat jodoh lah seperti yang maunya Mbak Arsun. Tadi kamu pas Rito juga sempat kerasukan ya, itu ngerasain korban santet tetangganya itu ya. Tadi Kiki. Itu langsung ngerasain emosinya. Emosinya tuh kayaknya sedih banget, terus sedih setelah ngelihat kayak ada cewek yang lagi sedih, terus tiba-tiba langsung kebawa gitu dan udah Namanya blank. cewek ya. Pulang dari sini Kiki aman gak, Roy? Aman dong harusnya. Nggak ada yang ikut dari sini kan? Aman. Ya, oke, kalau begitu dua biduan. Terima kasih Terima banyak. kasih. Thank you. Elsa, Kiki sudah hadir. Sukses untuk karir dan semua rencana. Pengalaman luar biasa banget di sini. Benar banget. Mudah-mudahan baik-baik aja pulang dari sini ya. Amin. Oke, Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih penjelasan juga pencerahannya sama-sama. malam hari ini. Baik. Pemirsa, hiduplah seakan Anda akan mati saat ini. Karena jika itu terjadi, hidup akan lebih bermakna dan terasa lebih berarti. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.